Kau tersesat, Ayu. Kau tidak mungkin meraih bintang. Kau tidak akan bisa memeluk bulan. Nenek Raga Runting. Ayu. Sanggar Cerita dan Sanggar Prativi mempersembahkan Mahkota Mayangkara. Cerita ini lanjutan dari Tutur Tinular. Kisah berlangsung pada zaman pemerintahan Prabu Jayanegara atau Kala Gemet, Raja Majapahit yang kedua. Dia bukan lagi Raja Majapahit. Akulah raja. Akulah yang berkuasa. Ayo, obrak-abrik desa Ganding. Angkap Jayanegara. Angkap Jayanegara. Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab, hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-18 dengan judul Swayamwara di Wilwadigna. Dalam seri ke-523 ini didukung oleh para pemain Ape Burhan sebagai Wong Agung, Marioto sebagai Wasari, Darus dan Samin sebagai Ponggawa, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Selamat menikmati. Satria Collection bawa hiburan dengan gaya yang tak pernah padam. Jangan ragu, klik subscribe, jadikan harimu lebih hidup. Sayembara Ulah Kanuragan telah berhasil menampilkan juara-juara. Namun begitu, sayembara itu juga berhasil mengorbankan jagoan-jagoan Cecere.
Tepat di saat purnama yang sudah sedikit condong itu, berkelebatlah sesosok bayangan hitam, namun membias sinar perak, mengikuti bayangan tubuh yang ringan sekali, melompat turun di tengah arena. Para penonton tak sanggup menyaksikan gerakan jurus-jurus silatnya, karena mereka terganggu sekali dengan bau badan yang bisa membunuh penonton, karena harus terus-menerus menahan napas. Hei, orang-orang Majapahit, dengar dan ingat selalu, aku paling tidak suka dihina dan disindir-sindir seperti itu. Kalau kau memang berani, maju sajalah. Naiklah. Aku lebih suka menghajar lawan-lawanku daripada aku harus menerima hinaan. Kakek tua aneh itu mulai beranjak mendekati para penonton yang menghinanya. Namun tiba-tiba, sosok bayangan meloncat dari kerumunan orang-orang itu, maju dan tegak berdiri tepat di tengah arena. Orang aneh itu tertegun sejenak dan menoleh ke arah orang itu. Dan kakek aneh itu pun hanya mendesis dengan sinis. Tak kuduga. Masih ada juga seorang yang punya kehormatan dalam dunia persilatan bisa terkecoh juga dengan sikap seseorang yang bukan tandingannya. Hei, sobat. Aku kira malam ini aku sudah tidak punya lagi seorang lawan yang mau menemaniku dalam beberapa jurus. Tapi agaknya aku keliru sama sekali. Kalau di sini masih ada juga seorang yang punya nyali, ya? Ayo, segera kita mulai. Kalau kau sekiranya mau mengalahkan aku demi uang yang dijanjikan sebagai imbalannya itu, ayo. Boleh. Tanpa diperintah olehmu juga, aku pasti akan berbuat seperti apa yang kau kehendaki. Tidak seperti kau, hei orang tua. Karena diriku tak punya nama, sobat. Tapi semua orang tahu pada diriku. Karena aku punya gaya penampilan. Tapi di mataku, selain kau tak punya nama, kau juga tak memiliki gaya penampilan yang menarik hatiku. Kau sama sekali tak berarti di mataku. Jadi kita mesti bagaimana?
Haruskah aku memulainya lebih dulu, atau kau yang harus membuka jurusmu? Aku ini seseorang yang punya nama, punya kehormatan, dan punya kemampuan. Aku tak mau mati tanpa meninggalkan nama. Semua para penonton yang menyaksikan menahan napas. Ketegangan terjadi. Kini tinggal menunggu saat-saat yang mendebarkan. Malam itu memang benar-benar mencekam. Sementara itu, jauh di luar arena gelanggang sayembara, di suatu tempat, Adi, aku harap Adi jangan terlalu menampakkan keprihatinan. Karena itu akan memancing perhatian orang lain pada diri Adi. Dan itu sangat membahayakan orang-orang yang sedang Adi perjuangkan. Juga pada diri Adi sendiri. Betul, Kakang. Tapi siapa orangnya yang mampu melihat penderitaan kuda Prasuta? Tapi dengan sikap keprihatinan Adi seperti itu, apakah malah tidak akan mempersulit kedudukan kuda Prasuta yang sudah tertangkap dan dicurigai, serta telah diperlakukan sebegitu kejam oleh orang-orang Majapahit? Tapi baginya kematian adalah lebih baik, Kakang, daripada dia harus menerima siksa tanpa perikemanusiaan. Adi, aku kadang-kadang mengagumi jiwa kesatriamu. Tapi sekarang ini, malam ini, aku menyesali pandanganku sendiri tentang dirimu. Dia menderita karena kita, Kakang. Karena kemauan kita. Tapi dia tidak pernah menyesal, Adi. Mungkin di sini, dia memiliki ketahanan jiwa kesatria yang lebih daripada diri kita. Dia sanggup dan rela kedua belah tangannya dihancurkan demi melestarikan kelanjutan perjuangan orang-orang yang mencintai Majapahit. Namun tidak rela kalau Majapahit ini sampai diduduki oleh para penguasa yang tidak pantas memegang jabatan. Tapi kenapa hanya dia seorang, Kakang? Tidak. Sifat serta sikap yang dimiliki oleh kuda Prasuta sudah menjalar dan mempengaruhi orang banyak. Ingat, akhir-akhir ini banyak pergolakan muncul di mana-mana. Japan, lalu wilayah sekitar Candi Sorabana, kemudian di desa Kuranji. Apakah pergolakan-pergolakan semacam itu bukan disebabkan karena semata-mata ingin bebas dari himpitan penguasa-penguasa yang berjiwa angkara? Mereka itu tidak semuanya memiliki jiwa-jiwa kesatria, Kakang. Sebagian dari mereka itu ada yang terdiri dari para perampok, orang-orang jahat, dan orang-orang yang ingin memancing di air keruh. Iya, mungkin juga. Tapi Adi, masih ada banyak harapan bagi Adi. Bagi kita. Apa itu, Kakang? Malam ini, Adi. Malam ini bermunculan orang-orang dari berbagai dunia persilatan. Mereka adalah orang-orang gagah. Iya. Tapi mereka itu apakah benar-benar orang-orang gagah yang memiliki jiwa-jiwa pendekar? Ataukah hanya tertarik karena 1000 kepeng saja? Kembali ke gelanggang arena sayembara. Kakek tua aneh sudah mulai bertarung dengan pendekar yang baru saja muncul.
Memang pantas juga kau dengan nama Wasari. Kau bagaikan harimau lapar yang tak bertaring. Bisamu hanya menari-nari mencari kelemahan lawan. Kalau kau memang kualan, mengaku sajalah. Biar hadiah itu jatuh kepadaku. Kalau kau menghendakinya, rebutlah dengan jurus-jurus silatmu. Jangan hanya main kejar-kejaran seperti ini. Kalau kau memang benar-benar mampu, lawanlah aku. Ayo, tahanlah jurus-jurusku ini. Tahan! Apa yang kau kehendaki, orang tua? Aku tidak suka cara mainmu. Kau mengaku kalah? Macan. Ya. Bisa saja aku menghabisimu dalam sekejap. Tapi itu bukan tujuan. Di sini kita cuma berjuang demi uang. Maka apa gunanya aku harus membunuh? Kenapa tidak kau lakukan gebrakanmu itu, hei orang tua? Aku tidak bisa melawan orang yang tak bisa bersilat. Aku tak bisa bertanding dengan seorang manusia harimau yang berwatak kucing. Kau licik, curang, melemahkan lawan dengan kata-kata ejekanmu itu. Aku tidak mengejekmu, Wasari. Aku berkata benar. Kau memang tak pantas memakai namamu yang besar itu. Wasari hanya pantas diberikan pada orang yang berjiwa benar-benar pendekar. Bukan orang semacammu. Yang aku lihat sekarang ini bukanlah seorang harimau, melainkan hanya seekor kucing. Baik. Sekarang terimalah seranganku, hei orang gila. Beginilah yang aku sukai, sobat. Orang tua aneh yang sebelumnya selalu memandang rendah lawannya, tapi sekarang nampaknya kerepotan juga ketika Wasari lawannya itu menyarangkan jurus kaki yang menebas rumput. Namun orang aneh itu masih berhasil juga menghindari serangan Wasari. Dengan bertumpu pada tongkatnya, orang tua aneh itu meloncat tinggi dan seketika jatuh berdebum sambil menggamit kepala Wasari. Wasari nampak pucat karena terkejut kepalanya tersentuh oleh ujung jari orang tua itu. Hatinya cemas karena serangannya telah diketahui kelemahannya. Orang tua aneh itu sengaja membiarkan tongkat yang dipakainya untuk menopang tubuhnya terbabat oleh serangan Wasari. Tapi begitu tongkat itu melesat, tubuhnya yang tadi bagaikan melayang di udara tiba-tiba turun. Wasari merasa dipermalukan di depan orang banyak. Dia berguling seketika untuk menyelamatkan kepalanya. Semua penonton dia menahan napas. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Hanya begitukah jurus yang bisa kau bawa dari gua persembunyianmu, Wasari? Kau jangan hanya bisa ngomong, orang tua. Sekarang mulailah dengan seranganmu itu. Bagaimana aku akan menyerang, Wasari? Aku tidak tega melihat kemampuanmu. Makanya biar saja aku menerima seranganmu saja. Wasari sudah tidak tahan lagi mendengar ucapan yang bernada ejekan itu. Maka diserangnya orang tua aneh itu dengan serangan yang membabi buta. Orang tua aneh itu hanya mundur beberapa langkah. Namun serangan Wasari terus mendesaknya hingga ke pinggir arena. Sekarang rasakan seranganku yang akan menghabisi petualanganmu, hei orang tua bangka.
rasakan. Dengan jatuhnya Wasari, orang tua aneh itu tertawa terbahak-bahak di tengah arena sambil berkacak pinggang menunggu penantang berikutnya. Namun yang ditunggu ternyata tak muncul juga. Kalian yang mengadakan sayembara ulah kanuragan, berikanlah sekarang hadiah kalian itu padaku. Sudah kalian saksikan sendiri. Akulah pemenang itu. Akulah pendekar yang jagoan itu. Coba dengar. Orang-orang itu sendiri juga mengakuiku sebagai pemenangnya. Nah, apakah kalian ragu kepadaku? Ayo jawab. Aku menunggu kalian di sini. Aku tak mau pergi sebelum hadiah itu ada di tanganku. Cepat tunaikan kewajibanmu dengan baik. Rasemi, aku tidak akan mengingkari janji. Kita mesti tepati janji kita, agar kita lebih dipercaya oleh orang banyak. Iya, sekarang majulah ke sana. Iya, tapi bagaimana dengan jagoan-jagoan yang tangguh-tangguh itu? Biar mereka ditangani oleh Akal Bulus, Rawedeng, dan teman-teman yang lainnya. Tapi apakah mereka akan selalu menuruti tipu muslihat Rawedeng? Kalau ada yang berontak atau merasa tertipu, maka hancurlah maksud dan tujuan kita, Rasemi. Orang-orang pengalasan Minasuka, tepati janji kalian, atau kau harus tahu siapa aku sebenarnya. Rasemi, apa? Dia sudah menuntutnya, Rasemi. Ya naik sajalah kamu, Rakuti. Agaknya bukan aku yang mesti ke sana, Rasemi. Aku mesti bantu Rawedeng. Ya, kalau begitu kau panggil saja Rawedeng kemari. Biar dia saja yang menunaikan janji kita pada orang yang memenangkan pertandingan itu. Akan kupanggil dia. Tidak berapa jauh dari arena sayembara, timbul suatu keributan yang semakin lama semakin ricuh.
Keributan itu muncul dari ulah para peserta sayembara yang tahu bahwa mereka digiring oleh para prajurit Majapahit ke arah ruang tahanan. Sekali lagi, aku tak mau kau paksa mengikuti kalian. Sebaiknya Tuan ikuti saja rombongan ini. Kami mau kau bawa kemana? Tuan Pendekar akan tahu sendiri nanti. Bukankah jalan ini menuju ke rumah tahanan yang berada di bawah penguasa pejabat kepercayaan raja? Kami tidak bisa menjelaskannya, Tuan. Tapi di sana tuan-tuan yang lainnya akan mengerti nanti. Tugasku mengikuti sayembara sudah selesai. Dan diriku sudah dikalahkan oleh pendekar yang lebih lihai. Tapi kenapa mesti dipaksa masuk ke Wisma itu? Kami tahu Tuan telah dikalahkan oleh pendekar lain yang punya kelebihan dari Tuan. Tapi menurut penguasa kami, Tuan Pendekar dan tuan-tuan pendekar yang lainnya wajib kami hormati. Tuan-tuan sekalian memang layak menerima penghormatan kami di suatu tempat yang kita tuju bersama. Kami sudah kalah. Kenapa mesti menerima penghormatan, prajurit? Tak pantas kiranya kalau kami harus bersitegang di sini, Tuan. Sebaiknya ikuti saja rombongan ini. Tidak. Aku tidak bisa. Apakah aku tidak Tuan mau. yang akan tetap tinggal di sini? Tentu saja tidak. Banyak kawanku yang ikut dalam rombongan ini. Kami tak mau kalian bawa ke tempat yang akan mencelakakan kami. Kalau itu yang menjadi kemauan Tuan, kami tidak bisa tinggal diam. Kami harus bertindak. Iya, kami bertugas di bawah perintah. Kalian mau memaksa kami? Kami punya wewenang untuk itu, Tuan. Ketegangan terjadi. Para pendekar peserta sayembara yang menyadari bahwa dia dan kawan-kawannya akan dibawa ke ruang tahanan, maka memperingatkan para pendekar peserta sayembara lainnya untuk berontak. Hei, sobat-sobat, dengarkanlah aku sebentar. Kalian mesti tahu, kita semua ini mau dibawa ke suatu tempat di mana kita semua tak mungkin bisa bebas. Kita akan dibawa ke rumah tahanan yang berada di bawah tanah. Tangkap orang itu. Semoga kau betah di sini. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Para prajurit Majapahit nampaknya sulit meredam gejolak amarah para pendekar peserta sayembara yang digiring menuju ruang tahanan. Maka suasana menjadi ribut, kacau balau. Pada saat itu, datanglah Rakuti. Diam! Hai, kalian prajurit-prajurit Majapahit. Mengapa kalian bersikap kasar pada para pendekar yang terhormat ini? Apakah kalian tidak pernah melihat orang-orang terhormat seperti tuan-tuan ini? Sebaliknya tuan-tuan pendekar. Saya pribadi mohon dengan segala kerendahan hati, agar tuan-tuan yang terdiri dari para pendekar gagah sudi memberikan maaf kepada mereka, prajurit-prajurit kami. Semuanya diam. Mereka mendengarkan kata-kata Rakuti. Dan setelah itu, salah seorang di antara mereka maju ke depan. Kalau begitu Tuan, berikanlah kami kebebasan untuk kembali ke jalan pulang kami masing-masing. Sekali lagi Tuan Pendekar, bukan kami bermaksud menahan dan membawa tuan-tuan ke rumah tahanan, seperti yang Tuan sebutkan tadi. Melainkan sebaliknya, Tuan. Kami masih ingin mempererat hubungan kami selaku pejabat Majapahit dengan tuan-tuan yang terhormat.
Mengingat tuan-tuan telah memperlihatkan kemampuan tuan-tuan sebagai pemilik ilmu silat yang tidak bisa dipandang enteng. Tapi kami ini sudah dikalahkan. Tuan-tuan, kami menghormati tuan-tuan bukan dari pandangan mata telanjang kami yang hanya mampu melihat kegagalan tuan-tuan. Melainkan kami memandang jauh yang berada di balik pandangan lahiriah. Kekalahan tuan-tuan di arena tadi bukanlah kegagalan. Dan seandainya itu memang benar-benar kegagalan seperti yang tuan rasakan, maka saya yakin kalau itu hanyalah kegagalan kecil. Kekalahan yang tidak berarti. Nah, mengapa saya katakan kekalahan kecil? Karena saya tahu, kalau tuan-tuan memang sengaja mengalah atau berbuat kalah, karena memang tidak berniat memperebutkan hadiah yang hanya berjumlah 1000 kepeng. Nah, tuan-tuan, agaknya tepat sekali apa yang tuan-tuan duga. Di sanalah. Ya, hanya di sanalah tuan-tuan bisa berbincang demi masa depan. Hanya di tempat di mana tuan-tuan akan kami bawa, telah tersedia suatu janji yang menjamin masa depan tuan-tuan. Di sanalah hadiah itu tidak hanya terbatas pada 1000 kepeng. Bagaimana? Tuan. Tapi, bukankah jalan itu menuju ke rumah tahanan? Begitu kan, Tuan? Hah? Iya, karena saya tahu ciri-ciri jalan yang menuju rumah tahanan ataupun penjara, Tuan. Di sana kelihatan jelas batu-batu bundar untuk penyiksaan, batu gilang untuk duduk pemuka hukuman, dan batu-batu tonggak untuk mengikat orang-orang yang terkena pidana. Tuan-tuan pendekar yang saya hormati, rasanya lebih tidak pantas dan amat tidak sopan kalau saya harus membawa tuan-tuan pendekar yang gagah ke ruang kaputren yang hanya ditunggui oleh beberapa penghuni yang sudah berkeriput, Tuan. Nah, maka hanya tempat beginilah yang sangat cocok dan tepat buat tuan-tuan yang gagah dan berjiwa kesatria. Nah, bagaimana? Rasanya tidak perlu panjang lebar lagi untuk menunggu kesediaan tuan-tuan. Rasanya peranku di sini sama saja diremehkan oleh Rakuti. Tidak, Rawedeng, tidak. Dia tidak bermaksud meremehkan dan menggesermu dari tempatmu itu. Coba lihat, kalau kau masih di sana, kau pasti kewalahan oleh kegusaran mereka. Lalu, sekarang ini apa tugasku? Nah, sekarang Rawedeng, tugasmu ke sana, ke panggung di mana tadi dipakai untuk pertandingan kanuragan. Ke sana? Aku disuruh bertarung? Oh, tidak. Kau tidak harus bertanding, Rawedeng. Lalu apa? Berikan uang ini pada orang yang berdiri di atas panggung sayembara itu. Baik. Berapa yang harus aku berikan kepadanya? Semuanya. Jadi ini isinya sudah lengkap. 1000 kepeng. Ya, sudah lengkap.
Rawedeng naik ke atas arena sayembara untuk menjalankan tugas yang dipercayakan padanya, menyerahkan hadiah 1000 kepeng kepada pendekar aneh sebagai pemenang sayembara. Nah, akankah Rawedeng menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya? Dan akankah pendekar aneh menerima hadiah itu? Saudara pendengar, silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa. Satria Collection bawa hiburan dengan gaya yang tak pernah padam. Jangan